Bu Faira, Ya, kalau Mbak tadi Des. kita cerita Ibu itu seorang aktivis, seorang Siap. pengusaha juga. Nah ini kan tentu ada peran orang tua di sana dalam Ya. hal mendidik. Nah kalau Ibu Faira sendiri itu biasanya hal-hal seperti itu dapat dari mana sih kalau pendidikan Itu seperti saya itu? dapat dari ayah dapat, dari almarhumah ibu saya dapat juga ya. Kalau dari ayah karena memang dia pengusaha, banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup ya yang dia ceritakan ke saya, dari mulai bagaimana cara memulai usaha. Tapi yang paling penting nih kalau dia mengajarkan saya itu untuk selalu tepat waktu dan membuat planning terhadap sesuatu apapun pekerjaan. Nah, soal tepat waktu itu dia selalu mencontohkan, misalnya dulu katanya dia kalau mau janji dengan seseorang nih, Iya. 30 menit tuh dia udah ada di situ. Nah, itu sekarang terjadi pada saya. Jadi setiap ada acara rapat misalnya dengan kementerian atau dengan apapun, saya 30 menit tuh sudah ada di lokasi. Entah itu saya nunggu di mobil dulu atau saya tunggu di mana, yang penting saya sudah ada di arena itu. Dan ternyata hal itu, disiplin itu menurut saya sangat baik ya. Jadi kita bisa memikirkan banyak hal apa preparation yang harus kita lakukan gitu. Sekaligus menghargai nih ya Ibu ya, menghargai orang kalau kita janjian. Karena agak susah nih memang sekarang. Kalau janji jam berapa, OTW jam berapa ya Bu? Ibu juga kan ini kalau bisa dikatakan sebagai pengusaha yang mandiri, meskipun Siap. Pak Fahmi Idris itu memegang jabatan yang cukup ya, memiliki kepentingan. Nah, ini kalau Ibu sendiri seperti apa sih? Ada bantuan dari Bapak atau memang semuanya mandiri sendiri? Jadi usahanya? yang jelas alhamdulillah semenjak ayah saya punya usaha ya, terus kemudian jadi menteri dan lain sebagainya, saya tidak pernah terlibat dalam usaha beliau ya. Mungkin dari sayanya sendiri pun ingin mandiri, terus kemudian dari ayah saya juga men-encourage saya untuk mandiri ya. Tetapi banyak ilmu yang saya dapat ya, terus kemudian banyak skill-skill yang saya dapatkan dari beliau langsung ya. Tapi yang paling penting pada saatnya ya, saat itu dibutuhkan pada saat dia jadi menteri ya, saya istilahnya sebagai anak juga ikut mensupport beliau untuk tidak cawe-cawe urusan pekerjaan di kementerian beliau. Nah, itulah yang menurut saya merasa berbahagia sebagai anak ya, bisa mandiri dan tidak mengganggu urusan beliau. Makanya saya bersyukur ayah saya 2 kali jadi menteri, tapi alhamdulillah tidak pernah terkait korupsi. Baik, tidak terkait korupsi, Ibu juga mandiri dengan usaha Ibu sendiri, dengan usaha yang luar biasa sejak dari kuliah. Tapi pernah nggak sih Bu dapat kayak panggilan atau mungkin ini celoteh namanya orang-orang sekitar, Ibu Fahira itu usahanya sukses karena Bapak gitu. Kalau kita tidak boleh memungkiri ya, kalau kita punya usaha tuh pasti orang tua perannya ada gitu kan ya. Artinya orang tua dengan nama besarnya saja kan istilahnya kita sudah mendapatkan banyak manfaat ya gitu. Tapi artinya tetap masih dalam koridor-koridor yang semestinya ya, yang tidak membebani lah gitu. Baik. Baik ya, silakan kita duduk. Baik Ibu. Bu Fahira, kalau ngomong-ngomong nih kan ayah Pak Fahmi kerja di kementerian, pernah kerja di kementerian. Pernah nggak sih Bu ada tawaran misalnya dari kementerian untuk mengajak kerjasama Ibu? Jadi itu tidak pernah terjadi karena apa yang dilakukan oleh ayah saya pada saat dia menjadi menteri. Pertama yang dia lakukan adalah dia bersurat kepada presiden saat itu, yang pertama Pak Habibie, yang kedua Pak SBY, menyatakan bahwa anak saya yang bernama Fahira Idris dan Fahrina Idris dilarang untuk istilahnya terlibat dalam misalnya pekerjaan-pekerjaan di kementerian tersebut. Jadi ayah saya sudah membentuk barrier tersendiri dan kita sebagai anak menerimanya, dan karena itulah cara kita menyelamatkan orang tua kita juga. Jangan sampai kita sebagai anak mungkin terus kemudian hilaf ya, akhirnya berbuat sesuatu kemudian yang menjerumuskan ayah kita sendiri. Jadi pada saat ada pemeriksaan saat itu saya bersyukur karena saya termasuk ayah saya termasuk menteri yang anaknya tidak punya pekerjaan di kementerian tersebut. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan sama sekali. Karena sebenarnya awalnya mungkin tidak ingin, tapi karena ada kesempatan. Nah, betul sekali. Iya, Ibu kan
Kalau saya lihat tadi dari zaman kuliah itu memang sudah terbiasa dengan pekerjaan yang kalau bisa dikatakan dengan sibuk gitu, multi talent. Nah, kalau dari keluarga sendiri gimana sih Bu? Misalnya dari suami, anak pernah ada protes nggak sih? Ibu terlalu sibuk nih dengan pekerjaannya, jadi waktu di rumah sedikit, pernah nggak sih Bu? Iya, jadi saya sangat bersyukur ya punya seorang suami saya advokat Alpin Rahadian ya. Terus kemudian punya 2 anak perempuan yang sangat mengerti, terutama pada saat saya menjadi anggota dewan awalnya di tahun 2014 saat itu ya. Artinya kita sudah punya pembicaraan bahwa saya mungkin punya waktu yang harus lebih banyak kepada masyarakat gitu. Makanya mereka meminta yang penting weekend ya Mah, itu full untuk keluarga. Jadi makanya saya selalu menyisakan waktu hari Sabtu dan Minggu itu untuk keluarga. Jadi kalau ada acara-acara, request acara, saya bilang bisa nggak request acaranya hari Jumat atau Kamisnya atau Rabunya. Jadi kita melakukan adjustment gitu supaya saya bisa betul-betul full untuk keluarga. Tapi memang itu dilakukan pada saat awal menjabat Sabtu Minggu untuk keluarga, atau pernah ada momen yang tidak bisa terhindarkan Sabtu Minggu ada akhirnya sih, ada. Nah, itu gimana Bu kalau ngasih pengertian kepada mereka? Alhamdulillah mereka mengerti, terus kemudian suami saya tetap mengajak anak-anak saya jalan tanpa saya. Oh jadi ganti shift aja Ibu absen untuk jalan-jalan itu ya. Ya Bu, kalau misalnya untuk di rumah masih bisa sempat masak nggak sih Bu? Saya, kalau untuk masak yang simple ya, misalnya spaghetti, nasi goreng bisa, tapi kalau bikin nasi uduk udah nggak bisa. Terus kalau biasanya suami, anak itu makanan favoritnya apa sih Bu yang biasa Ibu masak? Mereka tuh simple juga, senangnya nasi goreng ya, terus kemudian spaghetti ya, atau misalnya bikin cream soup, jadi nggak terlalu sulit sih menunya, permintaannya. Dengan suami yang pengertian, anak-anak yang pengertian, tentu ada peran ibu juga mengajarkan untuk mendapatkan sikap itu. Nah, kalau ibu sendiri pendidikan kepada kedua anaknya itu seperti apa sih Bu? Ya, banyak yang kemudian saya teruskan ya dari apa yang saya dapatkan dari orang tua, terutama kemandirian ya. Contohnya anak saya yang pertama itu dia bekerja sendiri ya, tanpa juga ada keterlibatan di pekerjaan yang sekarang saya lakukan ya. Terus kemudian juga dari kecil harus bisa melakukan hal semuanya sendiri ya, misalnya mengurus suatu perjalanan dan lain sebagainya. Jadi saya melatih mereka lah untuk kemudian supaya bisa mandiri. Terus kemudian saya selalu setiap breakfast pagi makan ya, atau misalnya malam itu 2 waktu quality time kita untuk kemudian saya exercise kepada anak-anak. Misalnya saya lemparkan kepada mereka, ini ada kasus ini nih kemarin gitu ya, kalau kamu akan melakukan apa. Jadi saya selalu sama suami memang sengaja mengajak mereka untuk berpikir ya, dari mulai yang ringan, tapi kita selalu mengexercise supaya mereka itu punya nalar yang baik ya, mereka punya judgement yang baik terhadap karena kita tahu apa yang mereka nanti hadapi kan pasti lebih berat lagi. Jadi minimal kita sudah mulai melatih mereka berpikir kira-kira kalau punya masalah A, alternatif B-nya apa. Jadi kita mengajarkan mereka untuk terus bergerak. Kemandirian dan quality time, perhatian, memang itu salah satu dasar dari keluarga juga ya Bu, untuk di tengah kesibukan saat ini.